Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pecinta kelapa sawit unggul? Kali ini bersama Yopi Perkebunan Mandor akan mengajak Anda untuk mengetahui apakah lahan Anda subur, apakah lahan Anda baik, apakah lahan Anda sangat direkomendasikan. Ini dia untuk mengetahui bagaimana sawit Anda bagus atau tidaknya, tanahnya bagus atau tidaknya. Kita akan melakukan yaitu pengecekan pH tanah menggunakan alat seperti ini, tester soil ini. Ini tester soil Tekumura ini. Ada dulu sahabat Yopi Perkebunan Mandor mempertanyakan apakah alat ini sangat rekomendasi. Ya, ini rekomendasi sekali dan sangat baik karena saya menggunakan alat ini. Ini alat tester soil dari Takemura Electric Watt Ltd. Ini sangat bagus. Mengenai harga pernah dipertanyakan, saya pun kurang tahu, harga mungkin bervariasi. Dulu kalau nggak salah ini sekitar 2 jutaan. Kita untuk melakukan pengecekan tanah kita, areal tersebut baik atau tidak, ya boleh dikategorikan subur atau tidak, yang mana di situ ada zat asamnya, ada kurang dari unsur haranya. Inilah alatnya, yaitu ini satu, kemudian ini gelas ini di laboratorium ini ada ini biasanya. Ini juga digunakan. Kemudian air murni aqua. Ini air murni, yaitu air mineral. Aqua bisa, apapun bisa, yang penting air mineral. Baik, kita akan masuk bagaimana cara untuk pengerjaannya. Kita akan masuki langkah pertama, bagaimana caranya untuk melakukan pengecekan pH tanah, subur atau tidak tanah kita, zat asamnya tinggi atau tidak. Dari pertama kita tentukan arah mata angin, yaitu timur sebelah sini, barat sebelah sini. Dari arah timur ke barat. Dan kemudian dari ujung lahan itu 6 pokok. 6 pokok itu jalurnya. Kita hitung jalurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang itu. 6 ya. Kemudian ke dalamnya yaitu baris. Jadi baris ke dalam 6. Berarti langkah pertamanya 6 jalur, 6 baris. Di situ kita lakukan TKP untuk pengecekan pH tanah tersebut. Jadi harus diingat ya. Baik, kita akan masuk ke dalam. Baik, saya akan masuk ke baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Setelah itu kita masuk ke sini, tempat melakukan media untuk menekan pH tanah di pasar mati atau tempat pembuangan pelepah. Kita buat di sini. Di situ parit, tidak mungkin kita masuk parit, kita buat di sini. Setelah itu kita lakukan pemberian air mineral. Air mineral ini kenapa diberikan? Karena dengan air mineral ini zat asam akan menjadi 0. Kalau kita menggunakan air biasa bisa jadi zat asamnya naik atau tinggi. Jadi inilah fungsi air mineral harus digunakan untuk pengecekan pH tanah. Kemudian dengan ukuran ini apa namanya, gelas ini apa namanya, saya kurang tahu ini bahasa apanya. Ini asasi gelas under leak ini namanya. Banyak yang digunakan untuk satu lubang pengecekan pH tanah ini sebanyak 50. Ini ya 50 nih ya, saya lihatkan ya sama sahabat ya, biar sahabat bisa memperhatikan ini. Sebanyak 50, pas ini 50 air mineralnya dimasukkan. Setelah itu kemudian ini digali sedalam 30 cm. Anda gali dulu 30 cm, diukur dengan roll
Baik, kita akan coba pengukurannya dengan roll. Saya juga bawa roll. Oke, kita coba ini kedalamannya. Kalau kurang dari 30 cm maka akan digali lagi ya, harus 30 cm. Nah, ini 30 cm kedatarannya ini ya. Ini udah 30 cm ini. Pas 30 cm. Setelah pas 30 cm, Anda lakukan tahap berikutnya. Ini harus bersih di dalam ini. Apa yang ada harus dibersihkan dari kayu atau bagaimana. Setelah itu air yang tadi yang 50 cc ini ya, 50 mili apa 50 cc saya tengok ini. Ini sekitar 50 mililiter lah ya ini. Ini ya 50 mililiter kita sepakat ya. Kemudian dimasukkan, diletakkan di tengah, dibuang ke tengah. Oke, saya praktekkan kepada Anda. Begini caranya. Ya. Kita buang di situ ya. Itu airnya kita biarkan air ini meresap selama 3 menit. Ini selama 3 menit kita biarkan dulu selama 3 menit. Setelah itu Anda lakukan nanti tahap berikutnya itu penancapan dengan alat ini. Ini namanya alat soil tester. Sebelum apa itu dicuci dulu alat ini biar steril dengan air itu mineral. Cuci sedikit. Yang ujungnya itu. Gitu ya. Oke. Oke. Sip. Oke, alat ini sudah bersih dan steril. Pertama, alat ini dia di angka nomor 7 ini. Saya lihatkan kepada Anda ini di nomor 7. Mungkin pengaruh cahaya di sini ya, saya tengokkan ini agak kecil, ini 7. Kalau dia nanti ditancapkan ke dalam, dia akan berubah nanti di mana letak posisi pH tanah yang sebetulnya. Ini masih 7. Di sini ada 3 di sini bentuk apanya, warna putih yang seperti ini, kemudian warna kuningan. Yang berfungsi adalah di kuningan ini. Maka kalau kita menancapkan dari sini sampai ke kuningan ini, disinilah nanti alat ini mendeteksi unsur hara tanah yang ada pada kebun Anda. Di sini kita akan mengetahui apakah tanah kita itu baik atau tidak. Disinilah alat ini berfungsi. Nah, areal ini bisa dilihat, areal ini kita lihat buahnya. Buahnya jos gandos ini. Ini arealnya subur. Tapi tetap saya lakukan pengecekan pH tanah. Ini lihat buah jos. Iki buahnya PPKS 718 nih. Oke sobat, kita akan lakukan tahap berikutnya. Menunggu 3 menit. Ini sudah 3 menit ya berlangsung. Kemudian alat ini dimasukkan ke tempat media ini, ditanam sampai ke kuning, kedalaman ke kuning ya. Oke, sampai di kuning ya. Ini kita lihat ya, kuningnya sudah hilang. Ini kita biarkan ini selama 10 menit. Ini penentu 10 menit. Ini mulai berubah-ubah ini ya, maaf ini tidak nampak karena cahaya ini. Nanti saya akan apakan. Ini sekarang dia kalau titik nolnya dari 7 sekarang mulai berubah. Kita biarkan ini selama 10 menit. Oke sobat, kita lihat 10 menit kemudian hasilnya. Baik sobat, ini sudah kita menunggu 10 menit ya. Dan kita lihat hasilnya adalah ini jarum panjangnya di angka 6. Kemudian di jarum bawahnya itu di 2. 2 itu jadi kelipatannya 2 kali, berarti kalau 2 jadi 4. Jadi di sini pH tanahnya adalah 6,4. Hasil di sini didapat bahwa pH tanah yang saya lakukan ini adalah 6,4. Baik, saya akan mencabutnya. Bagaimana cara menentukannya 6,4? Baik, saya akan langsung melihat ini. Ini kembali ke 7. Apabila dicabut, ini meternya kembali ke 7.
Tadi posisinya meter ini di 6, garis di sini ada 2, yang di bawah ini 2. Dia pas lurus di sini. Berarti 2 ini kelipatan dari 2. 2 ini jadi 4. Kalau umpama 3 di sini jadi 6. Ini 6 di atas. Dia pedoman kita ambil di sini di tengah tadi 6, kemudian berada posisinya di 2 ini, berarti 6,4. Maka disitulah hasil pH tanah kita. Yang kita cek tergantung apakah dia, kalau 6 ke bawah ini, kalau di 5 atau di 4 ini zat asamnya tinggi. Kalau dia ke 7 berarti zat asamnya rendah atau dikatakan subur. Nah, di sini kita ketahui pupuk apa yang harus kita berikan kepada kelapa sawit atau di tanah kita. Kalau zat asamnya tinggi, maka kita harus gunakan pupuknya adalah dolomit ataupun RP. Kalau zat asam tinggi juga tidak baik bagi tumbuhan kita seperti kelapa sawit yang kita tanam ini. Maka perlu diketahui bahwa alat ini sangat bermanfaat sekali bagi kebun Anda, agar mengetahui mengapa daun sawit Anda kuning, mengapa sawit Anda tidak berbuah. Ya, kalau jika sawit Anda sawit unggul tetapi buahnya kurang, kemudian daunnya tidak baik, lakukanlah hal yang ampuh ini, yaitu pengecekan pH tanah. Insya Allah dengan Anda melakukan ini, lahan tanah Anda akan tahu dan bisa Anda memperbaikinya jadi subur. Jadi itulah yang saya buat kepada Anda. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.